إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلما وإنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. صدق الله صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah, bersyukur atas nikmatnya, dan setelah kita bersalawat atas junjungan kita habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tak lupa Al-Faqir selaku khatib berpesan dan berwasiat. Pesan yang benar-benar ada terlontar dari lisan suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang benar-benar ada termaktub di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, yaitu pesan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah suruh kita tinggalkan, zahiran wa batinan ma'a tish'ari ta'zimi lillah wal haiba wal rahsya min Allah taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Jumat kali ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Jumat ini berada di akhir-akhir daripada bulan Rabiul Awal. Sama-sama kita ketahui, ini bulan enggak ada keistimewaannya. Tidak sebagaimana bulan suci Ramadan. Kullu amalin mudha'ab, sampai-sampai man takarraba bi khaslatin minal khair kana kaman anda faradatan fi ma siwa. Bulan Ramadan yang amalan sunnah menjadi yang wajib, di bulan ini tidak ada. Atau sebagaimana bulan Muharram, di situ ada tanggal 10 daripada bulan Muharram, yang di mana ditolongnya para nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada begitu. Tetapi di bulan ini seakan-akan Allah ingin khususkan keutamaan daripada bulan ini hanya satu, yaitu kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan di atas keutamaan, karena terjadinya bulan Ramadan, terjadinya malam Lailatul Qadar, bahkan diturunkannya Al-Quran kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabinya enggak diturunkan, maka tidak ada Ramadan buat kita. Tidak ada malam Lailatul Qadar, bahkan tidak ada Al-Quran yang kita baca setiap hari. Maka bulan ini dilahirkan Nabi kita Muhammad, cukup itu sebagai keutamaan untuk kita bersama. Karena dengan lahirnya seorang yang diberikan, diutus untuk kita bersama, ini menandakan keutamaan untuk kita bersama, terjadi untuk kita bersama. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran, kul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakan, dengan fadilahnya Allah, dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan demikian bergembiralah kalian. Oleh karena itu di bulan ini banyak umat Islam bergembira. Kenapa? Karena imtithal
mengikuti perintahnya Allah Ta'ala. Qul bifadlillah, katakan dengan keutamaan Allah dan rahmatnya Allah. Siapa keutamaan Allah? Siapa rahmatnya Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita gembira bulan ini semata-mata karena alhamdulillah Allah jadikan kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan membaca Al-Quran, berpuasa Ramadan, dan mendapatkan malam Lailatun Khairun min alfi syahr. Ini kita bergembira. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan wa khairun mimma yajma'un, dan itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Maka ketika ada orang bergembira, adalah suatu kepantasan kita orang beriman kepada Allah, umatnya baginda Rasul, kita bergembira dalam menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di situ dibacakan sirah-sirah nabawiyah, terlebih maulidnya Nabi kita Muhammad. Ini pun imtithal. Ulama mencontoh apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan, wa kullan nakussu alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan kami ceritakan kepada engkau, wa kullan nakussu alaik min amba'ir rusul. Cerita apa? Dongeng. Cerita apa? Superhero? Bukan. Cerita para nabi-nabi dan cerita para rasul-rasul. Ma nusabbitu bihi fu'adak. Dengan cerita-cerita tersebut Allah Ta'ala mengkokohkan, menteguhkan hati-hati kalian untuk selalu berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang dengan cerita, bahkan para ulama mengatakan al-hikayat jundun min junudillah. Cerita-cerita ini adalah bala, salah satu daripada bala-bala tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma nuthabbitu bihi fuada awliyaik, bahkan sampai mampu mengkokohkan hati para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika kita menceritakan Nabi, kita akan tahu syariat, kita akan tahu akhlak, kita akan tahu pengajaran, kita akan tahu tarbiyah. Innama bu'ithtu mu'alliman, kata Rasulullah, aku diutus sebagai seorang pendidik. Wa innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tapi di sisi yang lain, Nabi pun diutus menyempurnakan akhlak. Lihat, kalau kita tidak bicara sejarah beliau, kita tidak akan tahu keluhuran akhlak daripada akhlak Nabi kita Muhammad. Tata cara bagaimana beliau mengajarkan umat. Satu cerita yang masyhur yang memperkokoh kita punya hati. Di antaranya pernah terjadi, ada ulama daripada Yahudi. Beliau datang ke sop-sopnya umat Islam, menerobos sop-sopnya umat Islam sampai ke tengah-tengah umat Islam, bahkan sampai ke hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Ini Nabi dibeng-beng, Nabi diambil kerahnya, dihardik, dimaki, dicaci. Ya Muhammad, bayar utangmu. Memang pada saat itu Nabi punya utang dengan dia, tetapi dalam syariat Nabi belum jatuh tempohnya. Tapi lihat orang tersebut, dia menghardik. Bahkan bukan cuma itu, bahkan dikatakan wa kullu bani Hashim, dan ketahuilah kakeknya, nenek moyangnya Nabi bahkan dihina. Memang Bani Hashim ini kalau punya utang selalu mengulur-ulur pembayaran daripada tempo. Subhanallah. Sampai sahabat beliau Sayyidina Umar ibn al-Khattab tak kuat nahan. Dia berdiri, dia cabut pedangnya, dia izin, ya Rasulullah nasta'dzinukum, ya Rasul izinkan, an adriba unukuh, ane pengen potong, ane pengen tebas dia punya leher, karena menjatuhkan martabat Nabi, bahkan menghina keluarga, bahkan keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin kuat dihina, tapi apabila suku kita diterima, dihina, kita pasti enggak bakal kuat. Kalau negara kita diterima, kita pasti enggak bakal kuat. Siapapun kita, apapun agama kita. Tapi lihat Nabi, bangsanya dihina. Lalu apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, bukan untuk ini ane perlu ente.
Kau kasih nasihat buat orang tersebut. Lihat, innama bu'itsu mu'alliman. Kasih nasihat yang nagih aneh. Emang enggak bisa. Kalau nagih utang pelan-pelan, ngomong dengan santun, dengan lembut, insyaallah orang kalau diajak ngomong dengan baik pasti ngerti. Lalu kau juga katakan kepadaku, ya Umar, ya Muhammad, bayar utangmu. Kalau orang punya utang, bayar. Lihat bagaimana Nabi tidak pernah memilih, bahkan imberat sebelah, walaupun beliau berada di posisi yang benar. Kasih nasihat buat kami berdua. Tiba-tiba ini ulama Yahudi mengatakan, ya Muhammad, sungguh aku datang kemari bukan ingin nagih hutang, tapi demi Allah, aku kemari, aku hanya ingin menguji dirimu, karena aku temukan dalam kitab Taurat akhlakmu, sifat-sifatmu begitu agung, dan kutemukan dengan mata kepalaku sendiri. Sampai satu sifat yang kubaca dalam Taurat yang belum aku temukan kepadamu. Apa itu? Halimun indal ghadab. Kau halim, kau sabar, kau santun indal ghadab, ketika kau dibikin marah oleh seseorang. Karena marah ini tabiat, bahkan syariat memperbolehkan kita marah. Lihat Al-Quran, tanda orang-orang bertakwa, alladzina yunfikuna fi syarra wad darra wal kaziminal gais. Dalam Al-Quran dah dikatakan orang wal fakidinal gais, orang yang enggak punya marah sama sekali, bukan. Tanda orang bertakwa al-kazim, orang yang mampu menahan marahnya ketika dia dibuat marah. Ini tanda orang beriman. Makanya kata Nabi, al-mu'minu sari'ul ghadab syari'ur ridha. Orang beriman cepat marahnya, tapi baiknya juga cepat. Di sini kita ngambil pelajaran yang akan memperkokoh hati kita. Bukan kita yang manusia enggak punya marah, tapi marah yang dianjurkan dan marah yang ditahan. Mana marah yang harus dikeluarkan? Al-Imam Syafi'i mengatakan, man istaghdab, siapa orang yang dibikin marah, walam yaghdab, tapi dia enggak mau marah, fa huwa himar, maka orang tersebut adalah keledai. Ketika kita dihina jangan marah, tapi ketika agama kita dihina, wajib bagi kita untuk marah. Ada pos-pos tertentu yang harus kita keluarkan marah kita, dan ada pos-pos tertentu yang harus kita tahan marah. Di sini kita belajar syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dari mana? Dari ceritanya Nabi kita Muhammad. Lihat ceritanya nabi-nabi lain diceritakan oleh Nabi, tetapi sosok Nabi kita diceritakan dalam kitab nabi-nabi yang terdahulu. Sekali itu, ini orang Yahudi, bahkan ulama Yahudi, aku tidak temukan satu sifat halim indal ghadab. Sampai saat ini aku ingin melihat apakah benar kau halim indal ghadab. Ternyata kau mempunyai sifat halim indal ghadab. Maka saksikan ya Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Di situ orang Yahudi, bahkan ulamanya daripada orang Yahudi masuk ke dalam agama kita, dan saksikan utang yang ada pada Nabi Muhammad daripada uangku yang dipinjam olehnya telah kusedahkan untuk orang-orang Islam. Subhanallah. Ini yang dikatakan wa kullan naqussu alaik min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Kita dengar cerita ini, kokoh hati kita. Kita tahu siapa sosok Nabi kita. Jadi kita tidak ragu, tidak syak bahwa kita berjalan di jalan yang benar, di jalan syariatnya Nabi kita Muhammad, itu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita pun tahu bagaimana perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Menutup daripada khutbah ini, ketika beliau ingin meninggal dunia, ingin dicabut ruh beliau yang mulia, beliau menangis begitu dahsyat. Sampai-sampai datang malaikat Jibril bertanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, limadha tabki? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Malaikat-malaikat telah berbaris menyambut ruhmu yang mulia. Surga telah dihiasi dengan keindahan-keindahan mala ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Bahkan bidadari-bidadari telah berdandan hanya untuk menyambut ruhmu yang mulia. Lalu kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apa jawaban beliau? Aku menangis bukan karena anakku Fatimah, wala cucuku Hasan wal Husain. Aku
Aku tidak menangis karena jabatanku, aku tidak menangis karena aku tinggalkan hartaku. Tapi yang aku tangisi adalah inni akhafu ala ummati min ba'di. Yang aku takutkan adalah keadaan umatku setelah aku tiada. Ya Allah, demi Allah, banyak kita saksikan seorang adik yang membutuhkan, bahkan saudaranya tidak peduli. Seorang tetangga yang saudaranya membutuhkan, tetangganya tidak peduli. Tetapi Nabi kita yang tidak kenal siapa kita, enggak tahu siapa kita, begitu perhatian. Bahkan dikatakan inni akhafu, aku takut terhadap umatku setelah aku tiada. Sampai malaikat Jibril naik ke langit, wa sa'ada ila sama, berjumpa dengan Allah Ta'ala dan berkata kepada Allah Ta'ala. Lalu malaikat Jibril turun kembali ke bumi dan mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman kepada engkau, inna rahmatuka ala ummatik a'zamu min rahmataka ala ummatik. Ya Rasulullah, kata Allah Ta'ala, sungguh rahmatku Allah, kasih sayangku, kepedulianku terhadap umatmu itu lebih agung, lebih dahsyat daripada kasih sayangmu, pedulimu terhadap umatmu sendiri. Di sini Nabi tenang. Kita dititipkan ke zat yang tak pernah miskin, dititipkan zat yang tak pernah mati, yang tidak ada Tuhan selain dirinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kita dititipkan oleh Allah Ta'ala yang tidak akan bisa mengalahkan Allah Ta'ala. Di sini tenang Nabi kita, dan beliau mau meninggalkan kita bersama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sedikit cerita-cerita ini mampu memperkokoh iman kita kepada Allah Ta'ala, mempertebal kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak ragu. Kita tidak ragu, kita ingin mati kita mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam kalamallahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun wa idza quri'al Qur'an astami'u wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ah wa huduril jumu'ah wal jama'ah wa'lamu anna Allaha amarakum bi'amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة